Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syukri Ghazali Swadkap, dosen Teknik Informatika Politeknik Negeri Ambon dengan bidang keahlian mayor Sistem Cerdas. Beberapa mata kuliah yang saya ampu antara lain kecerdasan buatan, pengolahan citra digital, dan praktikum komputer troubleshooting. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang telah saya ampu, yaitu pengolahan citra. Sebagaimana kita ketahui saat ini, proses implementasi teknologi dan juga otomatisasi telah merambah ke banyak sekali bidang. Salah satu kajian ilmu yang telah mendukung proses yang dimaksud yaitu dengan menggunakan pengolahan citra digital dan juga computer vision. Di mata kuliah ini mempelajari tentang apa itu citra digital, kemudian proses-proses atau operasi-operasi untuk memodifikasi citra digital sehingga nantinya dapat memperoleh hasil yang diharapkan ataupun dapat mendukung persepsi visual dan juga computer vision di dalam dunia nyata. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini antara lain, yang pertama adalah mengenali pengolahan citra digital, konsep dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menerapkan operasi-operasi pengolahan citra digital, termasuk operasi dasar, operasi histogram, operasi citra biner dan juga berwarna, pengenalan karakter, serta kompresi atau pemampatan citra. Yang ketiga adalah menganalisis penelitian-penelitian yang telah dipublikasi dengan melihat kelebihan dan juga kekurangan pada masalah, metode ataupun hasilnya agar dapat memunculkan ide penelitian terbaru. Yang keempat adalah dapat menciptakan gagasan penyelesaian terhadap masalah-masalah dunia nyata dengan memanfaatkan operasi pengolahan citra digital. Untuk mencapai kompetensi ataupun kemampuan yang telah ditetapkan tersebut, maka bahan kajian ataupun materi pada mata kuliah ini termasuk diantaranya adalah format dan struktur data citra, operasi dasar pengolahan citra, histogram, konvolusi dan juga filter spasial, image enhancement, binary image, color space dan juga kompresi data image. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka untuk sesi teori dan juga sesi praktikum. Hal ini dilakukan untuk menjamin optimalnya kegiatan praktikum yang merupakan proses utama untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, khususnya di bidang vokasi. Sesi teori sendiri dilaksanakan menggunakan metode ceramah dan juga diskusi di ruang kelas. Sedangkan sesi praktikum dilaksanakan di laboratorium dengan model pembelajaran problem-based learning. Di laboratorium, mahasiswa diarahkan atau dibimbing secara langsung untuk mengerjakan latihan dan juga tugas yang telah disiapkan pada modul berdasarkan skenario-skenario kasus pada dunia nyata. Selain itu, submateri yang dikerjakan akan didiskusikan selama sesi kegiatan pembelajaran. Untuk asesmen atau penilaian, dilakukan dengan memperhatikan standar penilaian yang telah ditetapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Ambon. Mata kuliah ini termasuk ke dalam kategori mata kuliah teori praktek dengan standar bobot 10% kehadiran, 25% tugas, 30% UTS dan juga 35% ujian akhir semester. Sebagai tambahan informasi untuk mata kuliah yang sama pada kurikulum baru yang sudah diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2021 sampai dengan 2023, bobot praktikum sendiri sebenarnya sudah berubah menjadi 10% kehadiran, 10% tugas, kemudian 60% praktikum dan juga ujian akhir semester 20%. Penilaian terhadap praktikum mahasiswa dilakukan dengan menyelesaikan tugas praktikum yang dikerjakan selama berada di laboratorium. Kemudian hasil setiap mahasiswa juga akan diunggah ke penyimpanan online masing-masing di mana link aksesnya telah diregistrasi terlebih dahulu di awal semester agar selalu bisa diakses oleh pengampu mata kuliah. Selain penilaian praktikum tersebut, terdapat penilaian pengetahuan dan studi kasus, khususnya proses review jurnal penelitian yang mengimplementasikan pengolahan citra digital. Demikian penyampaian saya terkait dengan teknik pengajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah pengolahan citra. Selanjutnya saya akan menyampaikan video micro teaching untuk mata kuliah pengolahan citra pada sesi teori dengan topik computer vision. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Oke, jadi kita akan mulai pembelajaran hari ini. Saya harap semuanya sudah dalam keadaan semangat ya untuk mendapatkan materi baru, melanjutkan dari apa yang sudah kita dapatkan di pekan sebelumnya. Ya.
ya. Oke, sekarang kita review dulu sedikit apa yang sudah kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya. Tentang pengantar image processing dan khususnya contoh-contoh sederhananya. Oke, jadi yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama yaitu terkait dengan pengantar image processing, ya. Tapi yang paling utama memang di pertemuan awal kita telah membahas terkait dengan FPS dan juga kontrak kuliah, ya. Jadi kira-kira selesai dari mata kuliah ini, selesai dari perkuliahan hari ini kalian harus bisa apa? Ya, itu yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan masuk ke mana? Mohon maaf ya, belum nyala. Oke, jadi materi hari ini adalah terkait dengan computer vision, ya. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah mendapatkan pemahaman gambarannya kira-kira apa belajar image processing, ya. Hari ini kita akan step up, ya. Lanjutan dari perkuliahan image processing itu kalian harus bisa apa? Atau ada sistem apa yang dia lebih lengkap dari bahasa image processing, yaitu terkait dengan computer vision, ya. Jadi computer vision ini apa? Ya, kan pertanyaannya itu. Computer vision itu apa? Ya, jadi kalau kita ingin melihat definisi dari computer vision, maka kita lihat kalau visi itu kan kaitannya dengan apa namanya? Visi, penglihatan sama mata. Ya, jadi penglihatan dengan mata, ya. Maksudnya kita masukkan ke dalam konteks, ya, konteks human vision dulu. Jadi sebelum ada computer vision, ada human vision dulu, ya. Human vision yaitu manusia melihat objek, ya. Jadi manusia melihat objek, kemudian manusia memahami ciri-ciri yang ada di objek, ya. Kemudian manusia menginterpretasi objek itu apa, ya. Atau misalnya scene sebuah kejadian itu apa maksudnya, ya. Itu human vision, ya. Jadi dari gambar diteruskan ke sensor, ya, sensor di dalam mata, ya. Kemudian diteruskan lagi ke brain untuk memahami, ya. Memahami apakah seseorang itu melanggar lalu lintas, apakah seseorang yang saya lihat itu wanita atau pria atau yang lain, ya. Walaupun sekarang kan sudah agak-agak tabu, ya, antara laki-laki dan perempuan. Kalau mau bilang ciri-ciri perempuan rambutnya panjang, ya nggak tentu juga karena sekarang laki-laki ada yang rambut panjang. Oke, itu terkait dengan human vision, ya. Kita lanjut. Sekarang saya mau tanya, yang kalian lihat di sebelah kiri itu apa? Mobil? Ada apa lagi? Jalan. Kemudian ada apa lagi? Lalu lintas. Selain itu ada mobil, ada jalan, ada lalu lintas, ya. Yang barusan disampaikan oleh kalian semua, ya, itu adalah sebuah scene, kondisi itu yang ditangkap oleh human vision, ya. Jadi dari penglihatan kalian menerjemahkan bahwa di sana ada kendaraan. Oh, di sana ada kendaraan, mobil besar, ada mobil kecil, ada juga kendaraan roda 2 mungkin di belakang, ya. Itu human vision. Nah, komputer melihat hal itu tidak demikian, ya. Dia akan memahami bahwa di dalam gambar itu ada apa saja, ya. Kalau misalnya kita masuk ke dalam kemampuannya komputer, maka komputer harus bisa memahami di dalam gambar ini, ya, ada apa, ya. Bisa dilihat, ya, dari scene yang sudah ditampilkan di dalam video bahwa komputer akan menilai bahwa ada objek yang ukurannya besar lagi bergerak, ada objek juga yang ukurannya agak kecil bergerak, ya. Ada juga objek yang tidak dideteksi, ya. Jadi semua itu, ya. Jadi semua kejadian yang ada di dalam scene ini diterjemahkan oleh komputer, ya, untuk memahami ciri-ciri yang ada di situ. Jadi komputer belum memahami ini kotak yang bergerak, tidak tahu apa, ya, belum diproses. Kemudian kotak yang lebih kecil itu apa?
belum diproses seperti apa. Nah, jadi untuk menerjemahkan pemahaman manusia ya ke dalam sebuah sistem ya sistem komputer, maka itu disebut dengan computer vision ya. Jadi bagaimana kemampuan melihat, menginterpretasi dan memahami bahkan sampai dengan mengambil keputusan itu akan dikerjakan oleh sistem atau dikerjakan oleh komputer ya. Itu yang dimaksud dengan computer vision. Paham ya? Jadi dia tidak berdiri sendiri ya. Kalau kita bicara namanya image processing berarti di mana Pak? Image processing nanti porsinya jadi nggak semuanya ya. Karena porsinya computer vision itu prosesnya lebih lengkap ya. Dari mulai akuisisi data citra sampai dengan memahami kondisi ya. Apakah kendaraan yang lagi lewat itu dia melanggar lalu lintas? Ya. Itu harus diterjemahkan. Oke, saya lanjut. Jadi pada hakikatnya sebuah computer vision itu mencoba untuk meniru dari sistem penglihatan atau sistem pemahaman manusia. Di sini dilihat ya, meniru cara kerja sistem visual manusia. Jadi apa sih fitur-fitur yang dikenali oleh komputer untuk bisa memahami sebuah kondisi di jalan raya? Fiturnya ada apa saja? Kalau ada kendaraan, nanti ada boxnya, ya. Misalnya ada marka jalan, mungkin ada penanda dengan warna dan lain sebagainya. Ya, jadi semuanya adalah fitur-fitur yang harus dikenali oleh komputer. Oke? Kita masuk ke bagian jadi visi itu adalah geometri bentuk, kemudian ukuran atau pengukuran dan juga interpretasi. Jadi ada geometri bentuk, ukurannya apa, lalu interpretasinya apa. Ini hal AI sensitif teknologi. Ini video yang tadi yang saya maksudkan ya. Ya, bagaimana kamera ini bisa menilai ya objek-objek atau misalnya orang-orang yang sedang berlalu lalang misalnya di dalam scene kameranya ya. Atau misalnya di sini untuk mendeteksi seseorang masuk ke dalam area yang sudah kita tandai. Untuk keamanan, pengenalan wajah. Ya. Oke, kemudian di sini sama masih contoh yang tadi, bagaimana seseorang masuk ke dalam sebuah properti tanpa pengetahuan atau objek yang diambil. Oke, sekarang proses-proses yang lebih lengkap dari bagian yang tadi ya. Akuisisi data citra. Yang tadi saya jelaskan, akuisisi data berarti saat kamera di belakang tadi mengambil scene kelas kita yang sedang ada proses pembelajaran ini, yaitu yang dimaksud dengan proses akuisisi data. Atau misalnya kamera di lampu lalu lintas kita di sana perempatan ya. Bagaimana kamera di lampu lalu lintas berusaha untuk menangkap siapa yang melanggar lalu lintas tidak menyalakan lampu di siang hari ya, atau misalnya tidak pakai helm. Nah, itu masuk ke dalam akuisisi data. Oke, yang berikutnya. Oke, sekarang coba pahami dari gambar yang saya tampilkan ini. Kira-kira proses apa yang terjadi di sini? Oke, Jonathan. Ya, silakan. Saya kalau dilihat dari gambar tersebut itu terjadi perubahan pada gambar pertama ke gambar kedua. Oke, gambar pertama yang mana maksudnya? Gambar pertama yang kabur. Oh, yang kabur. Oke. Jadi ada perubahan ke gambar kedua. Apa perubahannya maksudnya? Terjadi kayak peningkatan kontras Peningkatan kontras. Oke. sehingga objek utama pada gambar tersebut hasilnya lebih jelas. Jadi ya bisa dilihat sini ya. Jadi image enhancement itu adalah proses untuk meningkatkan kualitas dari citra ya, atau kualitas dari gambar ya. Yang disampaikan oleh Jonathan tadi tepat ya. Jadi bagaimana proses perubahan dari gambar pertama menjadi gambar kedua ya, dengan meningkatkan atau menaikkan kontras.
Contohnya, Pak, biasanya kami pakai aplikasi, sudah ada fitur-fiturnya tuh, Pak. Kita tinggal tarik saja. Nah, itu di dalam sudut pandang seorang pengguna, ya. Sekarang kalian yang ada di dalam prodi teknik informatika adalah engineer-nya, kalian yang bertanggung jawab untuk membuat aplikasi yang serupa atau sama. Jadi besok-besok nanti ini pakai aplikasinya Jonathan saja, ya. Walaupun diinstal di Android hasilnya bagus kok, kayak di punya Apple misalnya, ya. Bisa aja, ya. Kalau misalnya algoritmanya baik, ya, algoritmanya baik, bagus, maka proses itu bisa, ya, bisa dijamin bahwa lebih baik. Maksudnya yang saya mau sampaikan adalah, yaitu kalian adalah engineer-nya sekarang. Kita nggak bisa lah ini, Pak, pakai filter ini aja bagus, ya. Ya nggak bisa. Kalian yang buat filternya, ya, supaya bisa mengubah kualitasnya. Oke. Masuk ke yang berikut. Jadi ini masih sama, image restoration, yang memperbaiki kualitas, merestorasi digital image di sini berdasarkan noise, ya, biasanya ada noise itu dikurangi, ya, sehingga gambarnya menjadi lebih jelas. Proses yang berikutnya, morphological processing. Nah, ini contoh gambar apa, sidik jari, ya, gambar sidik jari. Biasanya pada saat menggunakan sidik jari, ya, tangannya lagi basah atau menempelkan dengan kurang tepat, komputer akan sulit membaca, gambarnya akan menjadi putus-putus nih. Nah, proses itu bisa diatasi dengan operasi morfologi, ya. Operasinya operasi dilasi untuk menebalkan, ya, thickening, yang menebalkan fitur-fitur yang ada di bagian gambar atau ciri yang sedang dikenali, ya. Jadi gambarnya yang kurang jelas jadi lebih jelas, ya. Tujuannya apa, ya, biar lebih terbaca, kan. Kalau misalnya nggak kebaca ini, saya sudah absen berapa kalinya, ya. Nah, itu beberapa perangkat yang murah biasanya kayak gitu, ya, karena proses algoritma image processing-nya kurang baik untuk memperbaiki kualitas citra. Selanjutnya adalah proses segmentasi. Nah, segmentasi ini kaitannya, ini gambar apa nih contohnya? Gambar apa? Kunci apa? Kunci Inggris. Kamu jawab kunci Inggris. Hah? Kunci apa ini? Kunci 10. Kamu tahu 10 dari mana? Astaga. Oke. Kunci pas, ya. Kameramen yang tahu di belakang bilang kunci pas, Pak. Oke, kunci pas, ya. Bedanya gambar pertama sama gambar dulu ini karena layarnya kurang kelihatan, ya. Tapi bisa lihat bedanya nggak? Saya agak kurang yakin kalian kelihatan beda karena fokusnya sedang agak kurang baik, ya. Ini bagian image processing juga nih. Kayaknya kalau fiturnya kurang jelas, apa jadi jelas, dibuat lebih jelas. Bedanya apa kira-kira? Bayangan. Oh ya, gambar pertama ada bayangan. Kalian lihat, saya agak kurang kelihatan di sini. Oke, jadi ada bayangan di sini, ya. Nah, bayangan itu dihilangkan. Ya, jadi tujuan dari segmentasi itu kita membuang bagian-bagian yang tak penting dari gambar. Ya. Sebagaimana kalian kalau ngedit video atau ngedit foto, kalau teman saya lagi jelek ya dihilangkan saja, ya. Tidak penting gitu, ya. Ya karena ini Pak, soalnya sejajar pakai baju sama, dia tidak pakai baju sama, akhirnya dihilangkan dari gambar. Ya, ini kayak gini kan. Jadi yang penting dianggap foreground, yang tidak penting disebut background. Jadi backgroundnya dihilangkan saja. Nah, itu prosesnya adalah segmentasi. Oke, yang berikutnya ada object recognition, mengenali objek, mengklasifikasi, kemudian ada representasi dan juga deskripsi. Di sini. Oke. Jadi di sini saya akan coba menjawab dulu, Pak. Saya ada dapat satu artikel. Saya akan coba review secara singkat di sini dengan judul implementasi, identifikasi dan tracking sasaran secara otomatis pada robot tempur CAI versi end-to-end entry dengan menggunakan metode pattern recognition. Ini
Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021, Pak. Kemudian di sini penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan melacak sasaran secara otomatis menggunakan pengenalan pola atau pattern recognition. Kemudian bagian detailnya mungkin agak banyak, tapi cuman beberapa poin yang bisa saya simpulkan. Mungkin dari kesimpulan yaitu untuk jarak maksimal 200 meter, sistem mampu mendeteksi objek benda dengan cukup baik. Kemudian yang kedua, mungkin sistem juga mampu mendeteksi objek orang, namun untuk hasilnya kurang baik jika kurang dari 100 meter. Mungkin itu saja. Itu saja yang bisa di review. Iya, Pak. Jadi oke, silakan. Terima kasih untuk Sharon. Jadi yang saya mau sambung dari apa yang sudah dijelaskan oleh Sharon. Jadi kalian harus bisa melihat bahwa apa yang sudah dijelaskan oleh artikel, ya karena artikel yang sudah kalian review itu, artikelnya itu sebenarnya membahas terkait dengan apa, lalu hasilnya gimana. Tadi disebutkan bahwa kalau misalnya mendeteksi orang jaraknya lebih dari 100 meter, kualitasnya udah nggak baik. Ya, artinya dia punya batasan yang belum bisa dipenuhi. Nah, itu adalah peluang Anda yang nanti harus bisa melanjutkan apa yang sudah dia kerjakan. Oke, untuk hari ini ada lagi yang bertanya terkait dengan materi, karena ini sudah masuk ke dalam contoh, itu sudah masuk ke contoh-contoh ya. Ada yang mau tanya? Saya mau tanya, Pak. Oke, silakan. Jadi dari contoh-contoh identitas tersebut, biometrik rumahnya ada banyak. Apakah ada yang lebih baik dari yang lainnya, Pak? Oke, ya, pertanyaan cukup baik ya. Dari contoh-contoh yang sudah saya tampilkan depannya, masing-masing dari fitur ini ya punya kelebihan sama punya kekurangan. Ya, contoh nih, misalnya kita lihat sidik jari ya. Sidik jari udah bagus, Pak, alatnya juga murah. Tapi kalau untuk masalah keamanan ya, contohnya saja, ya, kalau misalnya kita mau simpan biometrik kita untuk membuat sebuah berangkas yang cukup penting, bisa saja seseorang dengan sangat kejam memotong jari tangan orang lain untuk pergi buka berangkas, bisa, ya. Ya itu bisa saja terjadi ya. Kemudian tulisan tangan, misalnya tulisan tangan, wah ini bagus Pak. Tapi kan sekarang kita lihat ya, orang tanda tangan orang yang rumit saja bisa ditiru, apalagi tulisan tangan. Aman nggak? Ya, bisa menyimpan identitas seseorang, bisa. Aman tidak? Kita harus lihat aplikasinya. Ya, kemudian ada wajah. Sekarang populernya ada istilah spoofing. Jadi kalau misalnya orang mau absen, bawa video di dalam kamera. Saya mau ke kampus nih, mau absen, temen absen dong, pakai wajah. Saya mau gambarnya dia di HP, masukkan ke kamera, kamera mendeteksi hadir. Ya. Itu kekurangan. Ya. Jadi yang baik yang mana? Nah, satu yang mungkin baru muncul itu terkait dengan pena telapak tangan. Jadi nadi di dalam tangan ini bisa digunakan untuk identitas biometrik. Ya. Pak, kalau misalnya di tangannya dipotong gimana? Darah nggak mengalir? Nggak bisa. Ya. Di foto gimana Pak? Kalau di foto kayak tadi contoh kasusnya untuk yang pengenalan wajah, kalau misalnya gambarnya di bawah, nggak bisa juga. Kamera nggak bisa mendeteksi langsung sampai ke. Ya, ini beberapa penelitian ya di dalam beberapa tahun terakhir ini ada yang sudah banyak yang improve bagian dari palm vein ya, jadi vena dari telapak tangan. Oke, saya kira itu ya, karena yang berikutnya ini semua contoh yang sudah saya minta kalian lihat. Mungkin untuk yang berikutnya sebelum kita masuk ke bagian praktek adalah satu, ya ada beberapa aplikasi yang saya minta untuk kalian siapkan ya. Di web emangnya nggak ada, di web juga ya. Tapi maksudnya kalian punya perangkat komputer di rumah ya, laptop juga punya, silahkan disiapkan ya. Yang satu adalah Octave, kemudian yang berikutnya editor, script editor silahkan ya. Kalau
pakai VS Code silahkan. Pak, saya pakainya apa biasanya? Sublime, silahkan ya. Atau misalnya di deskripsi editor yang lainnya boleh. Kemudian yang terakhir library OpenCV ya. Ini typo ya, OpenCV ya. Kemudian sama nanti dan juga beberapa library lain dan nanti akan dilengkapi pada saat lain. Ya. Yang pasti nanti pemrogramannya pakai Python untuk script editor Visual Studio Code dan juga library OpenCV. Kalau Octave itu aplikasinya berdiri sendiri ya. Kita akan banyak konsep di sana yang dicoba di Octave, tapi implementasi aplikasi yang sekarang paling sering digunakan itu menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga library OpenCV. Oke, jadi saya kira itu adalah materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut, ya kalian sudah tahu kontak saya di mana, di WhatsApp atau misalnya di Classroom. Ya, kalau Classroom ya memang tidak dibuka secara terus-terusan ya. Di WhatsApp saya kira saya bisa merespon kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Oke, jadi untuk yang pertemuan hari ini saya kira bisa saya cukupkan ya. Pertanyaan tadi sudah banyak, beberapa dari kalian mencoba memberikan pertanyaan kaitannya dengan computer vision. Oke, sekian. Jadi untuk hari ini saya bisa tutup. Terima kasih untuk perhatiannya.